بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Yang pertama, kita muji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Dan kita senantiasa memohon kehadiran Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan rasa khasyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan rasa khasyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala bertambah ilmu kita, maka bertambahlah kehinaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah tabaraka wa taala. Tatkala bertambah ilmu kita, maka bertambah tawadhuan kita. Tatkala bertambah ilmu kita, bertambah amal kita. Inilah dia ilmu yang bermanfaat. Maka dikatakan oleh para ulama, al-ilmu salasatu ashbar, bahwa ilmu ini 3 jengkal. Ilmu ini 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awwal takabbara. Barang siapa yang masuk di jengkal pertama, dia sombong. Biasanya orang kalau baru belajar dia sombong. Coba aja lihat. Baru belajar pakai mobil, gaya. Masya Allah. Tahu-taunya apa? Nabrak. Baru belajar bela diri, semua dihajar di depannya. Demikian juga orang yang belajar ilmu agama. Baru belajar, kadang ada kesombongan di dalam dirinya. Kemudian kata para ulama, wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu'a. Barang siapa yang masuk di jengkal yang kedua, maka dia akan tawadhu. Dia akan tawadhu, merendah diri. Inilah ilmu yang bermanfaat. Wa man dakhala fi syibri ats-tsalits 'arafa annahu laisa lahu syai'un. Dan barang siapa yang masuk di jengkal yang terakhir, yang ketiga, maka dia menyadari dirinya tidak ada apa-apanya. Inilah dia derajat para ulama. Derajat para ulama, para imam yang mereka ilmu mereka semakin luas, maka mereka semakin tawadhu. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din, azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Ilmu yang semakin bertambah pengetahuan kita, ilmu kita justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ilmunya orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam. Tatkala mereka semakin dalam, justru mereka semakin meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang datang bukan dari Allah dan datang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa sehingga Nabi alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi alaihi wasallam di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa 'adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa merasa khusyuk. Hati yang tidak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena sungguhnya 4 perkara yang tadi merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ikhwan fillah azakumullah, saudaraku yang kucintai insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita tidak mengkaji Bulughul Maram. Ya, yang pertama karena mungkin insyaallah kami di hadapan antum sekalian yang terakhir kalinya untuk tahun ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu tahun depan insyaallah. Kemudian yang kedua yaitu insyaallah taala, yaitu kami akan sebutkan sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallam, semoga sebagai yaitu mengingatkan kami pribadi dan kita semua, yaitu beberapa sebab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seseorang akan meraih dan merasakan manisnya iman kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nari." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya maka dia akan merasakan manisnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selainnya. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala sesuatu. Kecintaannya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya dari segala sesuatu, siapapun dia, apapun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan merasakan manisnya iman tatkala dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia tidak senang untuk kembali kepada perbuatan kekufuran, kemaksiatan, sebagaimana dia tidak senang untuk dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fi din azakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat ini yaitu seseorang akan merasakan manisnya iman. Ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Subhanallah, ternyata iman ini manis. Iman ini mendatangkan bahagia di dalam jiwa kita. Iman ini mendatangkan ketentraman, mendatangkan kenyamanan,
dan iman ini menjadikan seseorang mudah dalam menghadapi segala perkara. Maka barang siapa yang telah merasakan manisnya iman, musibah akan dihadapi dengan tenang. Barang siapa yang telah merasakan manisnya iman, ibadah betapapun beratnya ibadah tersebut akan mudah dia kerjakan. Ini bagi orang-orang yang merasakan, yang sudah masuk di dalam hati mereka tentang manisnya iman. Kita lihat ikhwani fillah azakumullah, beberapa kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Anas bin Nadhr. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam riwayat yang sahih, "Ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qital Badr. Faqala ya Rasulullah, laqad ghibtu an awwal qitalin qatalta al-musyrikin. La inillahu yuriyani la yuriyanna Allahu ma asna." Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Anas bin Nadhr ini paman beliau, pamannya Anas bin Malik yang bernama Anas bin Nadhr, dia tidak hadir pada perang Badar. Sehingga dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ya Rasul, aku tidak sempat hadir bersamamu ya Rasul pada perang Badar. Ya Rasul, seandainya Allah Subhanahu wa taala mempertemukanku dengan orang-orang musyrikin, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap mereka." Ini ucapan Anas bin Nadhr radhiyallahu taala. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, tatkala terjadi perang Uhud, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan Anas bin Nadhr dia berangkat. Ya, Anas bin Nadhr beranjak dari tempatnya dan dia maju. Dan dia mengatakan, "Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula." Dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta uzur kepadamu ya Allah dari apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin tatkala perang Uhud." Di mana tatkala perang Uhud ini pasukan kaum muslimin mereka mengalami kekalahan. Mereka dipukul mundur oleh pasukan kaum musyrikin. Kemudian Anas bin Nadhr mengatakan, "Ya Allah, aku meminta uzur kepadamu. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu ya Allah dari apa yang mereka lakukan oleh kaum muslimin, yang mereka turun dari gunung, yang mereka meninggalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula." Dan aku berlepas diri kepadamu ya Allah dari apa yang telah orang-orang musyrikin lakukan kepada kaum muslimin. Kemudian Anas bin Nadhr ikhwani fillah azakumullah, Anas bin Nadhr maju ya ke medan perang. Dia maju ya ke tengah kelompok kaum musyrikin. Dan dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz dan dia berkata, "Ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannata wa rabbin Nadhr inni la ajidu rihaha min duni Uhudin." Wahai Sa'ad bin Mu'adz, di mana Sa'ad bin Mu'adz adalah salah seorang sahabat yang tatkala dia meninggal arasy Allah bergetar. Dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, maka Anas bin Nadhr mengatakan, "Ya Sa'ad bin Mu'adz, sungguh demi Allah, demi Rabbku, aku mencium aroma surga dari belakang gunung Uhud." Aroma surga dari belakang gunung Uhud. Subhanallah. Kemudian dia bergegas berangkat berperang dan dia terbunuh. Artinya di sini ikhwani fillah azakumullah, orang yang telah masuk iman di dalam jiwanya, manisnya iman di dalam jiwanya, maka sungguh musibah yang ada di depannya dia rasakan nikmat. Dia rasakan nikmat. Tidak dia rasakan apa saja dari musibah yang ia alami. Sementara berperang ini adalah merupakan ibadah yang paling besar. Ibadah yang besar. Akan tetapi orang yang sudah masuk iman di dalam jiwanya, mereka tidak merasakan yaitu kesusahan dan rasa yang berat. Kemudian di antaranya ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini yang terkenal dengan apa? Ghasilul Malaikah. Ghasilul Malaikah, yang dia tatkala meninggal dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia masih dalam yaitu apa? Baru menikah, kemudian pengantinan, ya, pengantin baru masih dia di malam itu mendatangi istrinya.
kemudian besok harinya ya disuruh untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia belanja, dia berangkat. Ya, kemudian ya dalam keadaan dia belum mandi junub. Subhanallah. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang nikmat. Ya, menghadapi perkara yang berat, dan itu mudah dihadapi karena apa? Dia merasakan iman di dalam jiwa, tertancap iman di dalam dadanya, sehingga dia terbunuh. Allahu Akbar. Ada lagi sebuah riwayat yang terkenal dengan Zainal Abidin, ya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala an. Umar bin Abdul Aziz, ikhwani fi din azakumullah, tatkala Umar bin Abdul Aziz di rumah beliau terjadi kebakaran yang sangat hebat. Terjadi kebakaran. Kemudian orang-orang menyuruh Umar bin Abdul Aziz dari luar rumah, disuruh bawa ini kebakaran. Umar bin Abdul Aziz suruh keluar. Tapi Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu lagi sholat. Dia lagi sholat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, Umar bin Abdul Aziz lagi sholat, dia tidak menghiraukan api yang berkobar di sekitarnya, dan dia tidak mendengarkan suara teriakan, tidak menghiraukan suara teriakan orang yang menyuruh dia keluar. Tatkala dia lagi sholat, ya, maka subhanallah, sehingga orang-orang berhasil memadamkan api di rumah tersebut. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tatkala api sudah berhasil dipadamkan, kemudian Umar bin Abdul Aziz selesai dari salatnya, maka dikatakan kepadanya, wahai Umar bin Abdul Aziz, tadi terjadi kebakaran yang sangat hebat. Kemudian kami menyuruh untuk keluar, api berkobar di tempat ini. Kenapa kau tidak merasakannya? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sungguh aku dijadikan lupa api yang berkobar di sekitarku ini. Aku dijadikan lupa karena aku mengingat api yang lebih besar. Mana dia api? Api neraka. Subhanallah. Inilah dia ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yaitu orang-orang yang mereka telah merasakan manisnya iman di dalam dada mereka. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian yaitu iman, sehingga kita merasakan iman ini manis dalam jiwa kita sekalian. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam riwayat ini ada 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa terdapat 3 perkara ini pada diri mereka, maka mereka akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan merasakan manisnya iman kepada Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allahu Akbar. Cinta kita kepada Allah yaitu dengan kita mengikuti Al-Quran. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dengan kita mengikuti Al-Quran, dengan kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya orang-orang yang mereka mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan merasakan iman ini nikmat dalam diri mereka. Mereka akan merasakan iman ini nikmat dalam jiwa mereka. Lihatlah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya tatkala Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fi din azakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin yang ada di kota Makkah, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin yang ada di kota Makkah untuk mereka berhijrah ke Madinah untuk membela Allah, agama Allah, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang ada di kota Makkah, mereka meninggalkan harta mereka, ditinggalkannya harta, ditinggalkannya keluarga, ditinggalkannya harta benda, rumah dan sebagainya, mereka tinggalkan. Karena apa? Mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikorbankannya semuanya. Ya, demi kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an,
Ya ayyuhalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bumiku ini luas, maka hendaklah kalian menyembah kepadaku. Maka tatkala turun perintah ini, semua kaum muslimin yang ada di kota Makkah yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar dari Makkah, mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan harta benda dan sebagainya demi membela Allah, demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih cinta kepada Allah, mereka lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada harta benda mereka. Subhanallah, mereka tinggalkan dan mereka berangkat berhijrah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Mus'ab bin Umair. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berangkat berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada kami. Allah memberikan balasan kepada kami. Disegerakannya balasan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami dengan dibukakannya pintu dunia kepada para sahabat yang dulunya mereka miskin, tidak membawa apa-apa, kemudian di Madinah mereka menjadi kaya dan sebagainya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, wa minna man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'a. Ada di antara kami yang berhijrah, dia tidak merasakan, tidak mendapatkan balasan dari dunia ini sedikit pun, yaitulah Mus'ab bin Umair. Di mana Mus'ab bin Umair? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, qutila yauma Badrin, dia terbunuh pada perang Badar. Dia terbunuh pada perang Badar. Di mana pada sebelumnya Mus'ab bin Umair, subhanallah, dia adalah seorang yang memiliki harta yang banyak dan sebagainya. Dia adalah seorang yang berpenampilan hebat. Dia di kota Makkah, subhanallah, dia seorang yang pemuda yang dikagumi. Tatkala dia berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala dia terbunuh pada perang Badar. Tatkala dia terbunuh pada perang Badar, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, maka sungguh Mus'ab bin Umair dia tidak tersisa dari hartanya. Tidak ada yang kami gunakan mengkafani dia kecuali selembar kain, yang dimana kain ini tatkala kami gunakan, tatkala kami tutup wajahnya, maka terbukalah kakinya. Jikalau kami tutup kakinya, maka terbukalah wajahnya. Mus'ab bin Umair saking miskinnya, tidak ada yang kami gunakan untuk menutupi dia, mengkafani dia. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan kepada kami untuk menutupi wajahnya dengan kain tersebut, dan yaitu dijadikan al-idkhar, yaitu rumput, untuk menutupi kaki beliau radhiyallahu ta'ala. Subhanallah, ikhwani fillah azakumullah. Inilah dia bagaimana seorang sahabat yang mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan semuanya demi cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Maka sungguh selama masih ada kecintaan kita melebihi kecintaan kita kepada dunia, kepada anak dan harta kita, melebihi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka sungguh kita tidak akan merasakan manisnya ibadah, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua di antara sebab seorang merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tatkala saudaranya ini, sahabatnya ini adalah orang yang taat kepada Allah, maka dia cinta kepadanya. Tatkala dia adalah seorang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak senang. Maka inilah orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan sungguh orang-orang yang saling mencintai karena Allah, ikhwani fillah azakumullah, mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka akan diberikan mimbar dari cahaya oleh Allah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka sungguh mereka akan mendapatkan pencintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya orang-orang yang beriman, ciri dari seorang beriman, mereka senantiasa mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah azakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana orang-orang Ansar mereka saling mencintai, bagaimana mereka mencintai orang-orang Muhajirin, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan sungguhnya orang-orang Ansar, ya, mereka mengutamakan saudara-saudara mereka walaupun pada dasarnya mereka adalah orang yang sangat membutuhkan, walaupun mereka adalah orang yang sangat kekurangan. Ada sebuah riwayat yang sangat luar biasa, ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Amr bin As menyebutkan, ya, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, inni majhudun. Ya Rasulullah, kata laki-laki ini, sahabat ini, ya Rasulullah, aku dalam keadaan kelaparan. Datang kepada Nabi alaihi wasallam mengadukan dirinya yang lagi kelaparan kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, ikhwani fillah azakumullah. Ya, ini orang-orang yang mulia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemiskinan. Sehingga Nabi alaihi wasallam memanggil seseorang, kemudian disuruhnya, ya, Nabi alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat ini untuk datang ke rumah istri-istri beliau. Maka orang ini datang kepada istri yang pertama, ditanyakan apakah di sana di rumah istrinya ini ada makanan yang bisa diberikan kepada sahabat ini. Maka datang orang ini kepada istri Nabi alaihi wasallam yang pertama, ditanya apakah ada makanan. Maka istrinya mengatakan, istri Rasulullah mengatakan, wallahi ma indi illa al-ma. Sungguh demi Allah, tidak ada yang memiliki dari makanan, kata istri Nabi SAW, kecuali hanya air. Kemudian datang orang ini menemui Nabi alaihi wasallam dan mengabarkan, tidak ada ya Rasul. Maka Nabi suruh istri yang kedua datang lagi pada istri yang kedua, ditanyakan apakah ada makanan untuk diberikan kepada tamu ini. Maka utusan ini pun datang dan mengatakan, tidak ada ya Rasul, tidak ada yang dia miliki kecuali air ya Rasul. Subhanallah. Kemudian datang kepada istri yang ketiga, istri yang keempat, sampai yang kesembilan. Semua mereka istri-istri Nabi alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang mereka miliki dari makanan kecuali hanyalah air. Allahu Akbar. Yang ada hanya air di rumahnya, yang ada air minum. Makanan tidak ada. Untuk malam itu tidak ada makanan. Subhanallah. Ini orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, miskin, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kebanyakan, kata para ulama, ikhwani fillah azakumullah, ya, manusia diuji, kami diuji, kata para ulama, dengan kekayaan. Jarang kita yang bisa sabar. Jarang kita yang bisa sabar dengan kekayaan. Artinya apa? Tatkala kaya semuanya mudah, maka maksiat juga mudah dia datang, lalai dan sebagainya. Dan kebanyakan orang berhasil diuji dengan kemiskinan. Sehingga apa? Yaitu sungguh kemiskinan itu diberikan ujian, ya. Para sahabat diberikan ujian dengan kemiskinan, ya, dan Nabi SAW diberikan ujian dengan kemiskinan. Kemudian Nabi alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang hadir, wahai sahabat sekalian, adakah di antara kalian yang memiliki makanan yang untuk dia menjamu tamuku ini? Kata Nabi alaihi wasallam. Maka ada salah seorang dari laki-laki dari Ansar, dia mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini membawa tamu Rasulullah SAW ini ke rumahnya. Sampainya di rumahnya, ikhwan fillah azakumullah, sampainya di rumahnya, sahabat ini, dia mendatangi istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan di malam ini?
Istri mengatakan, wallahi wahai suamiku, tidak ada makanan di malam ini kecuali illa qutu sibyani, kecuali makanan untuk makanan anak kita di malam ini. Subhanallah. Hanya untuk makanan anaknya di malam tersebut. Sehingga sahabat ini mengatakan, wahai istriku, inilah tamunya Allah, tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu, muliakan tamu Rasulillah sallallahu, muliakan tamu Rasulillah sallallahu. Kemudian sahabat ini mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, sekarang begini, makanan ini biarkan, kemudian anak kita fanawimihim, tidurkan mereka, disuruh tidurkan anaknya supaya ya dia lupa dengan makanan tersebut sehingga ditidurkan ya anaknya. Kemudian fa idza dakhala dhaifuna, kalau tamu kita ini lagi masuk, tatkala tamu kita ini nanti masuk, kata sahabat ini, fa atfi as-siraj, matikan lampunya matikan. Kemudian taruh hidangannya di tengah, fa'arihi anna na'kul, tampakkan kita seolah-olah kita makan bersama tamu kita ini. Sehingga apa? Ikhwani fillah azzakumullah, tatkala masuk tamu ini, maka sang istri yang salihah ini dia mengikuti apa? Ucapan suaminya. Kemudian dia menidurkan anaknya. Kemudian tatkala tamu ini masuk, lampu dimatikan. Kemudian hidangan yang tadi yang sedikit hanya untuk makanan anak mereka itu dihidangkan di tengah. Kemudian mereka duduk bersama, lampu mati. Kemudian tamu dipersilahkan makan. Kemudian mereka seolah-olah bagikan mereka makan, untuk menampakkan kepada tamu seolah-olah mereka makan. Tamu ini makan, kata Nabi alaihi wasallam, kata rawi hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ya fa akala ad-dhaif, di malam itu tamu ini makan dengan makanan anak mereka. Wa bata tawiyaini, sementara mereka berdua suami dan istri dan anak mereka bermalam dalam keadaan mereka kelaparan. Allahu Akbar. Mereka memuliakan tamu, mereka mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pagi hari, ikhwan fillah azakumullah, di pagi harinya sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW, dan Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, ajiballahu min sani'ikuma fi dhaifikum al-laila, bi dhaifikum al-laila. Sungguh Allah Subhanahu wa taala heran dengan apa yang kau lakukan terhadap tamu-tamu yang tadi malam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala terheran dengan apa yang kau lakukan, ya bentuk cintamu kepada tamu yang tadi malam. Subhanallah, ikhwani fillah azzakumullah. Inilah gambaran bagaimana para sahabat mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan sungguhnya orang-orang yang beriman bagikan mereka satu tubuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma." Yang artinya sungguhnya perumpamaan orang-orang yang beriman adalah bagikan satu tubuh, yang dimana jikalau satu anggota tubuh merasakan sakit, maka semua merasakan sakit. Ya, tatkala satu tubuh merasakan, anggota tubuh merasakan sakit, maka semua merasakan sakit. Inilah dia gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwani fillah azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang akan merasakan manisnya iman, yaitu adalah orang-orang yang mereka benci dan tidak senang untuk kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan, sebagaimana mereka tidak senang untuk kembali kepada, atau sebagaimana mereka benci untuk dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Siapa yang kita yang mau dicampakkan dalam api neraka? Tidak ada. Maka sungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka meninggalkan dosa, mereka meninggalkan maksiat, mereka meninggalkan kemungkaran, mereka meninggalkan semua bentuk kemaksiatan yang pernah mereka lakukan. Dan tatkala hati mereka menyuruh untuk kembali kepada kemaksiatan tersebut, mereka tidak senang, mereka benci, seolah-olah atau sebagaimana mereka benci tatkala akan dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di ikhwani fillah azakumullah, yaitu beberapa sifat, 3 sifat seorang yang akan mendapatkan manisnya iman, yang mereka akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya
yaitu orang-orang yang merasakan manisnya iman, yang iman telah masuk di dalam jiwa mereka, sesungguhnya berbagai kesulitan akan mudah dia hadapi, berbagai musibah akan mudah dia hadapi, dan sesungguhnya ibadah ini akan ringan bagi mereka tatkala iman sudah masuk di dalam dada mereka. Wallahu taala a'lam. Demikian ikhwani fillah azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman bagi kita sekalian dan menjadikan kita adalah orang-orang yang beriman dan mengumpulkan kita di dunia dan di akhirat bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat ya bagi kami pribadi, kemudian yaitu kepada saudara-saudariku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan dan kesalahan kita dan menerima amal kebaikan kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kalau ada pertanyaan kami silakan. Dan untuk menunggu waktu isya, silakan mungkin ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kami bertanya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa arti iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Baik, silakan menjawab. Apa arti iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Baik, Allah mengerjakan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Betul atau benar? Baik, ada yang lain? Mari ikhwan. Ya. Oke. Baik, kemudian cukup. Ada yang lebih sempurna lagi, meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Ada yang menyempurnakan? Tidak, sedikit saja. Taib yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Disebutkan bahwa iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah qaulun bil lisan, seseorang mengucapkan dengan lisannya. Ya. Kemudian yang kedua, wa'tiqadun bil janan, dia meyakini dengan hatinya. Wa amalun bil arkan, dan dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Kalau di antara tiga perkara ini ada yang kurang, maka imannya tidak sempurna. Yang pertama, misalnya dia meyakini dengan hati, dan dia mengucapkan dengan lisan, tapi dia tidak mengamalkan. Apakah dikatakan dia beriman? Tidak. Kita lihat bagaimana makhluk yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iblis, laknatullahi alaihi. Di mana iblis dia meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengucapkan tentang Allah sebagai Rabb. Lihat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, tatkala iblis laknatullahi alaihi, iblis laknatullahi alaihi, dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Maka dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
Dia mengatakan, ya Rabbku, ya Allah, demi keagunganmu, sesungguhnya aku akan menyesatkan manusia semuanya. Dia mengakui Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari kanan, dari depan mereka, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Sebagian para ulama menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, iblis ini akan menggoda manusia dari depan, artinya dari syahwat terhadap dunia, kemudian ya terhadap wanita dan sebagainya. Kemudian dari belakang, dari syubhat. Ya, kemudian dari kanan, dijadikan dia lalai dalam ibadah. Kemudian dari kiri juga demikian. Ya, di sini iblis dia mengakui dan mengucapkan yaitu akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Akan tapi dia tidak mengamalkan dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, iman ini harus ada 3. Yang pertama, qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, meyakini dengan hati. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan. Kalau sekedar mengamalkan, kemudian mengucapkan tapi tidak meyakini, inilah imannya siapa? Orang-orang munafikin. Mereka mengamalkan, mereka mengucapkan, tapi mereka tidak meyakini. Inilah imannya orang-orang munafikin. Ya, baik. Kemudian juga orang-orang yang mereka meyakini tapi tidak mengamalkan, ini imannya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa." Fir'aun ini menentang dakwahnya Musa alaihissalam, akan tetapi di hatinya dia meyakini. Di hatinya dia meyakini. Ini Fir'aun. Maka sungguh kita tatkala seorang mengatakan, saya yakin Quran hadis ini benar, saya tahu ini benar, tahu saya, ya saya tahu, tapi saya nggak bisa mengamalkan yang seperti ini, ya karena kenapa? Mungkin karena malu, karena posisi dan sebagainya. Allahu akbar, ikhwan fillah azzakumullah. Ini belum dikatakan ya sempurna imannya. Sehingga apa? Rasa malu ini ikhwan fillah azzakumullah, rasa malu, ya malu dalam diri kita mengamalkan kebenaran ini adalah perkara yang menjadikan Abu Talib tidak beriman. Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, dalam ucapannya dia mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Aku mengetahui agama Muhammad ini agama yang paling benar. Laulal malamat aw masabbata qaumin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Seandainya aku tidak malu untuk dicela dan malu untuk dicemoohkan oleh orang-orang, maka sungguh engkau akan mendapatkan aku adalah orang yang pertama kali tunduk kepada agamanya Muhammad. Subhanallah, betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah karena apa? Malu. Subhanallah. Ya, banyak para wanita dia malu berjilbab. Ada seorang yang kami datangi, dia ya tidak mau salat berjamaah. Dia mengatakan apa? Malu dilihat sama orang. Ya, untuk memulai malu. Subhanallah. Ikhwan fillah azzakumullah. Kemudian yaitu yang berikutnya, iman adalah kata para ulama yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka tatkala iman kita lagi naik, tatkala kita iman kita lagi bertambah, melihat maksiat hati kita sakit. Ya, melihat maksiat hati kita sakit. Ya, namun tatkala iman kita lagi berkurang, maksiat yang di hadapan kita atau mungkin yang dikerjakan ini tidak menyakitkan hatinya, dia biasa-biasa saja. Subhanallah, maka iman ini akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Wallahu taala a'lam. Baik, cukup. Ya, iman diingat. Kemudian kita cuma sampai di sini mungkin ya, karena sudah masuk waktu Isya. Ya, demikian ikhwan fillah azzakumullah, ya, atas semua ucapan kami yang khilaf dan yang salah, ya kami minta maaf kepada antum sekalian yang hadir maupun yang tidak hadir, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu umur kepada kita sehingga insyaallah kita bisa bertemu pada tahun depan insyaallah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah yaitu kami datang ke sini insyaallah untuk yaitu sama-sama kita menimba ilmu di tempat ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, yang mengumpulkan kita di atas kebenaran, di atas hidayah,
dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dan menetapkan hati kita istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.